Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan pembahasan soal IPA di khusus yang ditugaskan pada hari kemarin Rabu 1 April 2020. Kemarin kita sudah membahas di bagian 1 sampai nomor 16. Sekarang kita lanjutkan nomor 17 sampai nomor 25. Pak Anto sampaikan sekali lagi bahwa soal-soal ini sudah dikeluarkan di dalam latihan soal-soal sebelumnya, tetapi kebanyakan banyak yang salah atau skor 70% siswa salah atau belum mencapai nilai yang diinginkan. Kita lanjutkan ya, nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar mobil adventure ya, yang biasa off-road yang digunakan untuk olahraga yang medannya sulit. Jika roda mobil tersebut diganti dengan roda ban yang halus dan berjalan di daerah tanah gembur itu tanah yang tidak keras, maka yang terjadi adalah A. Mobil tidak bergerak leluasa karena gaya gasnya semakin kecil. Ya, karena halus, permukaannya halus, maka gaya cengkramnya, gaya gasnya dengan jalan atau permukaan tanah menjadi kecil. Nah, ini jawaban yang betul. Coba kita cek jawaban B. Mobil bisa terperosok karena gaya gasnya semakin besar. Bisa terperosok karena gaya gasnya kecil. C. Mobil tetap melaju cepat karena gesekan tidak berpengaruh terhadap benda. Sangat berpengaruh sekali. Gaya gesek harus seimbang antara besar, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ya, harus seimbang. Kalau terlalu besar jalannya lambat, kalau terlalu kecil mudah terpeleset. Mobil tetap bergerak namun agak lambat karena gaya gesek semakin besar. Ya, gaya geseknya kecil tapi geraknya justru tidak terarah atau sulit dikendalikan. Yang betul adalah A. Nomor 18. Penggunaan energi alternatif yang tepat adalah titik A. Biodiesel memanfaatkan lemak nabati untuk bahan bakar. Ini sementara ini betul, kita cek yang B. Biogas memanfaatkan karbohidrat. Biogas itu berasal dari kotoran hewan yang membusuk menghasilkan gas metana. Jadi salah. C. Biofuel mengubah lemak nabati menjadi energi listrik. Tidak, ini energi fuel ini digunakan untuk pembakaran. Nah, pembakaran itu bisa menggerakkan mesin. Nah, kalau dalam pemanfaatan sekarang adalah untuk campuran diesel. Sementara untuk etanol juga nantinya akan ada campuran untuk bensin. Tapi bukan untuk menghasilkan listrik secara langsung. D. Panel surya menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Panel surya itu atau sel surya yang dimaksudnya adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, jadi jawaban itu adalah A. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar S3 dibuka sedangkan saklar lainnya ditutup, maka dalamnya adalah, kita lihat dulu ya, S3 dibuka ya, berarti diputus arusnya, maka L3 yang terhubung dengan S3 adalah L3 dan L4 akan padam atau mati. Sedangkan lampu yang lain L1, L2 tetap nyala karena S1, S2 terhubung atau tertutup. Maka jawabannya adalah L3 dan L4 padam, L1 dan L2 nyala. Mana yang itu? L4 padam betul tapi L3-nya L4 nyala, salah. L4 padam betul tapi L3 juga padam. L4 dan L3 padam sedangkan lampu lainnya menyala, betul. L3 kebalik. Yang betul adalah C, betul. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut, kita lihat. Ini adalah gambar elektromagnet. Proses terjadinya magnet baru berdasarkan perjawaban tersebut adalah Oke. Kalau ada simbol sumber listrik yang garis kecil itu menunjukkan kutub negatif, sedang garis besar itu kutub positif, itu sudah ada ya. Kemudian untuk menentukan arah kutubnya atau jenis kutubnya, maka yang dekat dengan kutub positif itu menjadi kutub utara.
ya. Aduh, sorry. Sedangkan yang negatif kutub selatan, ya. Jadi yang sekali lagi yang atau dekat dengan kutub baterai positif itu kutub utara, dan yang dekat dengan kutub negatif itu kutub selatan. Oleh karena dalam hal ini Z itu kutub utara, X kutub selatan. Mana yang cocok? Kita cek. A, besi diberi lilitan dari berbagai arah. Kedua ujung kawat ditempelkan pada ujung negatif baterai. Salah. Harusnya ada kutub negatif dan satu kutub positif. Jadi jawabannya sudah salah. B, besi diberi lilitan searah. Ujung kawat ditempelkan pada ujung positif baterai dan ujung yang lain kutub negatif. Betul. X membentuk kutub selatan dan Z membentuk kutub utara. Kita cek sekali lagi. Ya, Z yang dekat dengan kutub positif atau mengarah kutub positif itu jadi utara, yang negatif jadi kutub dekat dengan kutub negatif jadi selatan. Jadi jawaban B betul. Kita cek jawaban C. Besi diberi lilitan searah, ujung kawat ditempelkan pada ujung positif baterai. Ujung kawat yang lain menempel pada kutub negatif. Ini keterangannya betul, tapi bagian X menjadi kutub utara dan bagian Y menjadi kutub selatan. Terbalik ya. Seharusnya yang Z yang utara, X yang selatan. Jadi salah. Besi diberi lilitan dari berbagai arah. Dari berbagai arah harus satu. Oh, searah. Di berbagai arah salah. Jadi A juga salah. D juga salah karena dari lilitan kawat sudah salah. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Oh, perhatikan tabel berikut ini. Seharusnya ada tabel, tapi karena untuk memudahkan hanya bentuk list saja atau bentuk urutan. Satu atau apa pernyataan 1, 2, 3. 1. Mengencangkan senar. 2. Memetik senar yang lebih besar. Menekan grip gitar yang lebih jauh dan dengan badan. Menarik dan menekan senar lebih kuat. Gitar senar lebih kuat. Cara menghasilkan bunyi tinggi pada bermain gitar dibutuhkan oleh nomor. Coba kita 2 dan 4. 2. Memetik senar gitar yang lebih besar. Salah, yang senar yang kecil ya sebenarnya. Semakin kecil malah nadanya semakin tinggi. Bunyinya semakin tinggi. Yang besar nadanya malah lemah, rendah. Jadi salah 2, salah 4. Menekan gitar yang lebih kuat. Nah, ini sebenarnya betul, tapi karena nomor 2 salah. B, 2 ada salahnya ya. 3. Menekan grip gitar yang lebih jauh dengan badan. Apa atau nggak tahu maksudnya ini. Agak sulit membayangkan. Oke, nomor 1 dan 4. 1. Mengencangkan senar, betul. Tapi kalau terlalu kencang juga tidak bergetar dengan baik, terlalu kendor juga tidak. Tapi persisnya harus kencang supaya getarannya sempurna dan nasinya tinggi. Jadi yang betul adalah 1 dan 4. 1 dan 3. Tadi 1 betul, tapi 3-nya ini menekan grip gitar yang lebih jauh dengan badan. Mungkin yang sudah pernah bermain gitar mungkin bisa memberikan penjelasan. Tapi terus terang Pak tidak paham dengan maksud ini. Tapi yang jelas adalah 1 dan 4 betul. Nomor 22. Peristiwa yang menunjukkan sifat cahaya merambat lurus. A. Penggunaan lemari etalase untuk memajang barang dan penggunaan proyektor. Kalau A ini biasanya etalase itu bening, berarti cahaya bisa menembus benda bening. Kalau proyektor ya bisa merambat lurus, bisa. Tapi yang pernyataan yang pertama salah. B. Membaca dengan lup dan terlihat berkah cahaya matahari melalui ventilasi. Lup ini terjadi pembelokan cahaya, pembiasan cahaya karena benda menjadi lebih besar, ya terlihat lebih besar. Jadi bukan merambat lurus. Kalau terlihat berkah cahaya melalui ventilasi, betul. Pemanfaatan lampu sorot ya, terlihat merambat lurus dan terbentuknya bayang-bayang. Nah, karena terbentuk bayang-bayang itu karena cahaya merambat lurus terhalang benda gelap, kemudian cahayanya memantul tidak bisa merambat lurus, maka terbentuk bayang-bayang atau bayangan. Jadi C betul, tapi lihat D untuk memastikan. Terlihatnya ikan di dalam akuarium, ini karena cahaya merambat menembus benda bening ya, akuarium kan benda bening. Pemanfaatan spion kendaraan, pemantulan cahaya. Jadi D salah. Yang betul adalah C. 23.
Pemanfaatan sifat cahaya dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada pembiasan atau pembelokan cahaya. Pemasangan cermin lalu lintas, ini pemantulan cahaya. B. Penggunaan genting kaca. Genting kaca itu bening, sehingga ruangannya menjadi lebih terang. Cahaya merambat, menembus benda bening. Reflektor pada lampu mobil itu memantulkan cahaya. D. Penggunaan loop untuk membaca, yaitu ada pembiasan pembelokan cahaya. Yang betul adalah D. Nomor 24, kita lihat, perhatikan gambar berikut. Gambarnya ada gambar pensil yang dimasukkan dalam gelas berisi air yang terlihat bengkok. Kemudian ada cahaya putih menembus dibiaskan oleh prisma, diuraikan menjadi berbagai warna atau penguraian cahaya. Apa ini? Kita cek. Diuraikan dan dibiaskan. Diuraikan dan dibiaskan. Kesamaannya ya. Yang diuraikan hanya pada prisma. Tapi kalau pada prisma itu diuraikan dan dibiaskan. Tapi kalau pada botol pada gelas yang diberi pensil, gelas berisi air pensil itu hanya pembiasan dan menembus benda bening. Jadi kalau pada penguraian cahaya pada prisma bisa menembus benda bening, pembiasan dan penguraian. Kemudian diuraikan dan dipantulkan. Diuraikan dan dipantulkan. Diuraikan tadi yang ini tidak diuraikan ya. Merambat terus dan diuraikan. Sekali lagi yang pensil tidak diuraikan. Dibiaskan dan menembus benda bening. Ya, dibiaskan. Dibelokkan, semuanya ada pembelokan dan menembus benda bening. Yang betul adalah D. Kedua-duanya ada pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya dan ada sifat cahaya menembus benda bening. Jadi yang paling betul adalah D. Nomor 25. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Jadi kalau Pak Anto selalu memberi contoh yang sangat ekstrim. Seperti yang Pak Anto seringlah sampaikan ketika Pak Anto di Amerika. Kalau musim panas, itu terbit matahari jam 8, terbenamnya jam 9, terbit matahari jam 6, jam 5 bahkan setengah 6. Jam 5 pagi sudah terbit matahari, nanti terbenam hampir jam 9. Jadi waktu siangnya lebih lama. Ketika pada musim panas, musim dingin, itu terbit jam 8, matahari terbenam jam setengah 5. Jadi malamnya yang panjang atau siangnya yang pendek. Kalau musim dingin, kalau musim panas siangnya yang panjang, malamnya yang pendek. Ini namanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Tadi adanya perbedaan musim terjadi karena apa? Karena revolusi bumi mengelilingi matahari. Mana yang mengatakan itu? Bumi mengelilingi matahari, betul. Bulan mengelilingi bumi, tidak. Ini akibatnya adalah fase-fase bulan. Bisa juga menyebabkan pasang surut air laut. Bisa juga menyebabkan permukaan karena revolusi bulan hampir sama dengan rotasinya, menyebabkan bagian bulan yang menghadap bumi selalu sama. Bulan mengelilingi matahari. Ini tidak ada hubungannya dengan siang dan waktu lama siang. Kalau dia bulan itu mengelilingi matahari bersama bumi. Bumi berputar pada porosnya. Ini rotasi bumi. Itu menyebabkan terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu, tapi bukan menyebabkan perbedaan lama siang dan malam. Ingat, karena rotasi itu terjadi dalam 24 jam atau sehari semalam, biasanya bisa kita rasakan akibatnya setiap hari. Tapi kalau bumi mengelilingi matahari itu butuh waktu 1 tahun. Biasanya akibatnya bisa kita rasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Baca penjelasan dari Pak Anto, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan stay di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.